Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Yuliasari. NIM saya 18622012771 dari kelas 7 SIP 1 Akuntansi S1. Di sini saya akan mengkritisi tentang pengaruh corporate social performance, bisnis strategi blockchain, corporate sustainability terhadap economic performance. Yang pertama, apa yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Motivasi atau isu. Dalam era perekonomian pasar seperti sekarang ini, persaingan bisnis di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri yang membuat persaingan dalam dunia bisnis menjadi sangat tidak berpengaruh signifikan terhadap economic performance. Yang B, strategi bisnis terbukti pengaruh terhadap economic performance. Fenomenanya salah satunya adalah masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sehingga pasar dan bisnis produksi tunggal atau single market and production base. Yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Economic performance. Menurut Putu, Kusuma, dan Lestari 2014, kinerja ekonomi adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan aktivitas dari aktivitas keuangan perusahaan. Blockchain, BDMS, Database Management System, namun tidak hanya sekedar DBMS. Blockchain memberi perlindungan ekstra terhadap informasi yang ada di dalamnya dengan menambahkan beberapa bagian. Pertama adalah struktur data yang dikelompokkan ke dalam blok-blok dan mendapatkan pengalaman dengan menggunakan Merkle tree. Lalu data header ditambahkan. Corporate social performance. Corporate social performance adalah konfigurasi atau susunan strategi bisnis atas prinsip tanggung jawab sosial. Proses ini respon sosial kebijakan, program, dan outcome lain yang dapat diobservasi berkaitan dengan social sustainable development. Deloitte dan Touch 1992, yaitu mengadopsi strategi dan aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan para pemangku kepentingan saat ini dengan tetap menjaga mempertahankan bisnis strategi. Bisnis strategi merupakan strategi bisnis atau rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Bagi perusahaan, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh profit, tapi juga untuk mempertahankan kelangsungan hidup. 3. Apakah menjadi baruan novelty dalam penelitian ini? Adanya sebuah hubungan antara corporate social performance pada kinerja ekonomi yang apabila perusahaan telah mengungkapkan corporate social performance dalam laporan tahunan perusahaan atau media informasi yang akan diterima perusahaannya, itu membuat citra perusahaan baik di hadapan investor. Apabila perusahaan belum menerapkan sistem teknologi blockchain, maka akan menurunkan integritas laporan keuangan dan menurunkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya. Novelty hanya tersirat secara implisit. Yang keempat, apa research question atau perumusan masalah dalam penelitian ini? Apakah corporate social performance mempengaruhi economic performance? Apakah bisnis strategi mempengaruhi economic performance? Apakah blockchain mempengaruhi economic performance? Apakah corporate sustainability mempengaruhi economic performance? Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah jelas dalam menjelaskan rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang kelima, apa tujuan penelitian ini?
Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Untuk mengetahui pengaruh bisnis strategi terhadap economic performance. Untuk mengetahui pengaruh blockchain terhadap economic performance. Untuk mengetahui pengaruh corporate sustainability terhadap economic performance. Jadi dia tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan penelitian ini. Apa kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini, menjelaskan hubungan antara corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance. Memberikan pemahaman bahwa kinerja ekonomi perusahaan dipengaruhi beberapa faktor dan menjadikan penilaian investor untuk melihat kondisi keuangan di suatu perusahaan. Kritiknya, peneliti belum jelas menjelaskan spesifik terhadap kontribusi penelitian ini. Yang ketujuh, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama ada stewardship teori. Menurut Donaldson dan Davis 1991, teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk melakukan sesuai dengan keinginan. Yang kedua ada positive accounting teori. Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses yang dapat digunakan kemampuan pemahaman pengetahuan secara akuntansi serta pengenaan kebijakan akuntansi yang paling. 3. Stakeholder. Teori stakeholder merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Stakeholder merupakan individu atau kelompok dan dapat berpengaruh atau mempengaruhi pencapaian dari tujuan perusahaan. Yang ke-8, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian sedang dilakukan. Hubungan stewardship teori dalam penelitian ini pada economic performance, yaitu oleh tujuan individu melainkan pada sasaran utama hasil untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Yang kedua, positif dalam hubungan teori akuntansi positif dalam penelitian ini pada economic performance yang terletak pada sikap manajemen, kemampuan serta kompetensi, pemahaman pengetahuan serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu. Yang ketiga, hubungan stakeholder dengan sustainability report menerapkan laporan yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang 9, buatlah gambar kerangka konseptual. Ini kerangka konseptualnya. 10. Apakah hipotesis penelitiannya? Corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance. Bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance. Blockchain berpengaruh terhadap economic performance. Corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance. Jelaskan metode peneliti yang digunakan. Yang pertama, rancangan peneliti analisis regresi data panel. Peneliti sudah menampilkan rancangan peneliti secara jelas. Yang B, definisi operasional. Variabel dependen, yaitu diukur dengan memprediksikan market based. Yang kedua, variabel independen. 1. Corporate social performance. Yang kedua, bisnis strategi. Yang ketiga, blockchain. Yang keempat, corporate sustainability. Yang D, unit analisis perusahaan manufaktur yang terdaftar dari BEI. Dipilih 17 perusahaan sebagai sampel dari total populasi sebanyak S5 perusahaan. Jenis datanya, peneliti ini menggunakan metode dokumentasi berupa data atau laporan keuangan. Metode analisis datanya, uji kelayakan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.
12. Jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Model persamaan regresi data panel. 13. Jelaskan pembahasan hasil penelitian. Ini statistik deskriptif. Peneliti sudah menampilkan data tabel statistik deskriptif dan penelitian pun sudah menjelaskan secara eksplisit dalam penelitian ini. Berdasarkan terhadap ketiga model regresi data panel, dapat disimpulkan bahwa model fixed effect dan regresi data panel digunakan lebih lanjut dalam mengestimasi pengaruh corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap ekonomi. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan FIU 9.0 dapat dilihat bahwa dari keempat variabel di atas, yakni corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability, hanya variabel bisnis strategi saja yang berpengaruh terhadap economic performance. Apa kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini? Tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai 2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel perusahaan manufaktur terdaftar di BEI Indonesia periode 2014-2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan hasil pengujian regresi data panel dengan nilai T statistik BS 2,322063 lebih dari T tabel 1,99006. Dengan demikian, H2 dalam penelitian ini diterima. Pengaruh economic performance pada perusahaan manufaktur di BEI Indonesia periode 2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan corporate sustainability. Dalam pencitraan ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai dengan 2018. Keterbatasannya, periode penelitian yang digunakan hanya 5 tahun, sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Masih banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing. Terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan menjadi terbatas. Digunakan dalam penelitian ini terbatas pada variabel independen, corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability dalam variabel dependen. Implikasinya bagi perusahaan seharusnya lebih memperlihatkan kelengkapan dan kinerja perusahaan. Hal tersebut bertentangan bagi perusahaan publik dan institusi yang mengawasi untuk ketersediaan data laporan keuangan yang merupakan kewajiban bagi perusahaan publik untuk mempublikasikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.